Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dalam bab budidaya tanaman obat yang akan membahas sarana produksi tanaman obat. Sarana produksi tanaman obat merupakan segala sesuatu yang sangat berkaitan dengan proses budidaya tanaman obat. Suatu sarana yang berhubungan dengan proses di lapangan, meliputi pemilihan bibit atau benih, pemupukan serta pemilihan pupuk, bahan kimia pengendali hama dan musuh tanaman, serta perangsang tumbuh tanaman dan alat-alat pertanian. Keragaman jenis tanaman obat memiliki pengaruh terhadap alat dan bahan produksi yang dibutuhkan. Setiap jenis tanaman membutuhkan kondisi tanah yang tidak sama, sehingga dibutuhkan alat dan perlakuan yang berbeda pula. Pada kesempatan ini kita akan membahas bahan dan alat yang dibutuhkan untuk budidaya tanaman obat tersebut. Yang pertama adalah bahan. Bahan dalam proses budidaya ini meliputi 4 komponen. Yang pertama adalah benih atau bibit tanaman obat. Yang kedua, pupuk. Yang ketiga, media tanam. Dan yang keempat adalah pestisida. Benih tanaman obat. Benih tanaman obat itu penting untuk diperhatikan saat akan memulai budidaya tanaman obat. Kenapa? Pemilihan bibit yang unggul akan menghasilkan produk tanaman yang baik dan berkualitas, di mana bibit tanaman obat tersebut dapat berupa biji atau perbanyakan secara vegetatif, misalkan stek, okulasi, akar rimpang, dan sebagainya. Tampak pada gambar berbagai jenis biji dan hasil cangkok sebagai contoh dari vegetatif. Pembiakan dengan cara biji merupakan pembiakan secara generatif, sedangkan cangkok dan akar rimpang contoh dari berkembang biakan vegetatif. Selanjutnya adalah pupuk. Sebagai sarana penambahan kandungan unsur hara tanah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Unsur hara ini sangat penting dibutuhkan karena mempengaruhi tumbuh kembang dan proses produksi pada tanaman obat, di mana unsur-unsur hara tanah ini menjadi dua, yaitu unsur makromineral dan unsur mikromineral. Sebagai contoh, unsur makromineral adalah nitrogen, fosfor, dan kalium, dan untuk mikromineral adalah seng, besi, mangan, dan sebagainya. Secara umum, pupuk di dunia pertanian dibagi menjadi 2 komponen dasar. Yang pertama adalah komponen pupuk organik dan non-organik atau anorganik. Kompos dan pupuk kandang termasuk pupuk organik, sedangkan pupuk anorganik
meliputi segala jenis pupuk kimia buatan pabrik. Penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dikhawatirkan akan menimbulkan efek farmakologis. Tahukah kalian apa efek farmakologis? Efek farmakologis adalah efek di mana sebuah tanaman itu sangat membutuhkan atau ketergantungan terhadap pupuk kimia tersebut. Selain itu, tanaman tersebut akan terdapat residu kimia sehingga hasil dari produk pertanian kurang begitu memuaskan. Tampak di bawah sebelah kiri adalah gambar pupuk organik, dan sebelah kanan adalah pupuk kimia. Media tanam merupakan pilihan yang wajib dibutuhkan. Media tanam utama adalah tanah yang subur dan gembur. Ciri media tanam yang baik itu tampak dari tanah yang gembur dengan komposisi seimbang antara tanah liat, pasir, dan rempah. Penambahan pupuk kandang dan komponen lainnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas tanah sebagai media tanam. Pada gambar tampak proses pembuatan media tanam dengan komponen yang ada terdiri dari tanah, pasir, dan kompos. Gambar sebelah kanan adalah media tanam yang sudah dijual atau jadi satu yang banyak kita beli di tempat toko pertanian. Selanjutnya adalah pestisida. Penggunaan pestisida ditujukan untuk mengatasi gangguan hama dan penyakit pada tanaman obat. Ada dua jenis pestisida, yaitu organik dan anorganik. Pestisida organik misalnya rendaman air tembakau yang dicampur dengan bawang putih. Sedangkan pestisida anorganik misalnya adalah pestisida hasil pabrikan atau pembuatan dari pabrik. Penggunaan pestisida anorganik yang berlebihan juga mempengaruhi kualitas tanaman serta meninggalkan residu pada tanaman obat. Tampak pada gambar proses penyemprotan pada tanaman, kemudian di sebelah bawahnya ini proses pembuatan pestisida organik. Berikutnya adalah gambar sebelah kanan berbagai jenis pestisida anorganik. Yang kedua adalah alat yang digunakan untuk budidaya tanaman obat. Alat ini tidak kalah pentingnya dari bahan yang kita uraikan di atas tadi. Secara umum, tanaman obat itu dapat dibudidayakan di dua tempat atau dua kondisi. Yang pertama di kebun atau pekarangan. Yang kedua adalah di pot atau di polybag. Dua keadaan media tanam tadi atau tempat menanam tadi mempengaruhi peralatan yang dibutuhkan. Pada tipe tempat penanaman kebun atau pekarangan, kita membutuhkan cangkul, kita membutuhkan garpu untuk menggemburkan tanah, koret, tampak berbagai jenis koret untuk membersihkan gulma, serta gembur untuk memberikan irigasi. Ini tampak gambar gemburnya. Sedangkan untuk media pot, kita membutuhkan sekop untuk memasukkan media tanam ke wadah, serta cangkul untuk menggemburkan tanah. Sehingga alat yang dibutuhkan dalam proses budidaya tanaman obat ini menyesuaikan lokasi tempat penanaman obat tersebut. Anak-anakku sekalian, setelah kalian memperhatikan video pemaparan materi pada pertemuan ketiga kali ini, seperti biasanya ada tugas yang